wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu wa barik ala sayyidina Muhammad Bisa rahmatillah dadama fi imillah. Salatu wassalamu ala imaini wa kala wa ala alihi subhanahu. Nawaitu ta'aluma ta'lim wa taskira wa nafa wal ibadah wa isbadah wa salatu min kitabi ila sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalata ala khairi ibtiqa wajillahi wa mardihi wa qurbihi wa sawabihi sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu kita membahas kemarin tentang pentingnya niat, karena dengan niat yang dihasilkan Allah akan membuka 70 pintu taufik untuk kita bisa melaksanakan. Sedangkan taufik tersebut yaitu mama taufik illa billah, itu adalah pertolongan dari Allah untuk menjalankan niat tersebut, yaitu taufik di sini adalah kekuatan untuk menjalankan. Jadi ini bersambung ya, berkaitan. Niat baik mendapatkan pahala, dengan niat kita mendapatkan taufik, dan taufik itu sendiri adalah kekuatan untuk bisa menjalankan apa yang kita niatkan. Berarti ini pokok. Ya, sebelum kita mulai, mari sebagai pengingat kita masuk masjid. Niatnya untuk apa? Ya, niatnya untuk apa? Untuk menunggu datang waktunya sholat. Untuk talabul ilmi. Untuk apalagi iktikaf. Nawaitu sunatan iktikaf fi hajat masjid maupun fi lillahi ta'ala. Untuk apa lagi? Untuk sujud, memperbanyak tempat sujud. Ya, untuk apa lagi? Ya, untuk ilmu. Untuk apa lagi? Untuk berzikir. Ya. Lalu setelah mentok niat kita, nawaitu kama nawa salafus saleh, wa nawaitu kama nawa khutbuz zaman, wa nawaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nawaitu kama nawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nawaitu apa? Ahadu bihi ilmuhi min sholihin niat. Saya niat untuk melakukan apa yang pernah yang diniatkan oleh ulama-ulama yang dulu salaf. Saya niat sebagaimana niatnya ulama sekarang. Saya niat sebagaimana niatnya Nabi besar Muhammad SAW. Dan saya niat sebagaimana niat-niat soleh yang diketahui oleh ilmunya Allah. Masya Allah. Ya. Lalu kita melanjutkan, yaitu pelajaran, yaitu tentang sunnah di bulan Ramadan. Ya, sunnah-sunnah di bulan Ramadan. Maka dari itu mari kita sekarang mengasih definisi dulu. Apa itu sunnah? Sunnah ini kalau definisi secara bahasa ya adalah sesuatu yang diperbuat oleh Kanjeng Nabi, diucapkan oleh Kanjeng Nabi, yang diucapkan dan diperbuat oleh bukan Kanjeng Nabi, tapi Kanjeng Nabi menyetujuinya. Yang pertama, sunnah yang diperbuat oleh Kanjeng Nabi namanya sunnah fi'liyah. Yang kedua, sunnah yang diucapkan oleh Kanjeng Nabi, kita mengikuti ada sunnah kauliyah. Yang ketiga, sunnah yang bukan dikerjakan Kanjeng Nabi, bukan diucapkan Kanjeng Nabi, dilakukan oleh sahabat, tapi Kanjeng Nabi menyetujuinya. Itu namanya takriyah. Ya, ya banyak contohnya ya. Kalau yang fi'liyah perbuatan, Kanjeng Nabi wudu, ini perbuatan. Ya, terus Kanjeng Nabi kalau yang ucapan dengan ucapan bagaimana? Oh, habis sholat istighfar 3 kali. Nah, itu kan ucapan. Lalu, kalau yang takhiriyah itu apa? Takhiriyah adalah sunnah yang tidak diucapkan oleh Kanjeng Nabi, tidak dilakukan oleh Kanjeng Nabi, dilakukan oleh sahabat, tetapi Kanjeng Nabi menyetujuinya. Vin, apa Vin? Contohnya Vin, takhiriyah. Yang tidak dilakukan oleh Kanjeng Nabi, tidak diucapkan Kanjeng Nabi, dilakukan oleh sahabat, tapi disetujui oleh Kanjeng Nabi, jadi dia sunnah. Apa Vin? Ya, salah satu itu, yaitu itu lain perkara itu. Ya, waktu itu Kanjeng Nabi waktu hijrah dari Mekah Madinah, sahabat sangat merindukannya, ditunggu di tepi batas Madinah, sehingga waktu itu Kanjeng Nabi datang, maka sahabat menyambut dengan apa? Sholawat. Ya, tola al badru alaina min saniyal wada. Sahabat memakai apa namanya? Dan Kanjeng Nabi enggak apa namanya? Tidak melarang, senang, tersenyum aja. Nah, itu jadi sunnah. Contohnya sunat takriri apalagi ayo? Oh, udah azan diperintah. Hah? Ya, doa istiftah yang kemarin. Ya, Allah Akbar kabiro, kemarin itu terakhir ya. Ya, sahabat melakukan tapi setuju. Begitu ya, Kak. Nah, sunnah, mari kita definisikan tadi. Kalau secara hakikatnya apa? Sesuatu yang dikerjakan akan mendapat pahala, tetapi kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Ya. Nah, tetapi hendaknya kita sekarang ini, apalagi di akhir umur kita, ya,
Maka bukan saya merubah definisi sunnah, tapi hendaknya sunnah ini ditaruh di atas kepala kita, diagungkan. Kenapa? Karena definisi yang tadi yang disebutkan benar secara bahasa, secara hakikat benar, ya. Tidak salah memang seperti itu, tetapi kita harus melihat, kalau orang menjalankan sunnah, apa yang akan dia dapatkan, ya. Sedangkan di Quran kan sudah jelas, ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Sungguh sudah ada pada diri pribadi Kanjeng Nabi itu contoh yang baik. Maksudnya apa? Kanjeng Nabi kita untuk sebagai contoh panutan suri teladan kita. Berarti kalau Kanjeng Nabi menjadi suri teladan bagi kita, berarti setiap apa yang kita lakukan pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik buat kita, baik dunia ataupun akhirat, keselamatan kita dunia dan akhirat. Eh, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Di ayat yang lain disebutkan, katakan ya Muhammad SAW, kalau daripada umatmu itu cinta kepada aku Allah, maka yaitu buktinya apa? Fattabi'uni, ikuti aku. Jadi kalau kita mengaku kita cinta kepada Allah dan wajib kita cinta kepada Allah, maka buktinya fattabi'uni, ikuti aku. Berarti sebanyak mungkin kita mengikuti Kanjeng Nabi, maka itu menjadi satu apa namanya? Berhubungan lurus. Semakin banyak orang mengikuti sunnah Kanjeng Nabi, bagi dia semakin tinggi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena fattabi'uni, bukti cinta kepada aku Allah, mengikuti aku, mengikuti Kanjeng Nabi. Kalau sudah kita mengikuti Kanjeng Nabi, apa konsekuensinya? Yang pertama tadi, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mengampuni dosa. Berarti setiap sunnah yang kita kerjakan, selain kita dapat pahala, kita mendapatkan pengampunan dari Allah. Langsung. Kalau kita memahami pengampunan dari Allah lewat istighfar, benar. Tetapi kita dapat diampuni oleh Allah bukan hanya istighfar saja. Setiap perbuatan kita ini, walaupun kita tidak mengucap istighfar, tapi kita mengikuti Nabi, maka kita dapat pengampunan. Ini Quran, ya. Ini Quran ini. Ya, kalau kita ngikuti sunnah kanjeng Nabi, walaupun bukan istighfar ucapan, maka kita mendapat pengampunan. Contoh, kita makan, Allah barik lana fi ma razaqtana qina adzabannar. Kita makan, ya kita pakai tangan kanan. Aktivitas kita makan pakai tangan kanan, tapi ngikuti sunnah Nabi, berarti saat kita makan, dosa kita diampuni oleh Allah selain dapat pahala. Itu loh. Nah, apa pahalanya? Oh, sangat besar. Pahalanya sangat besar. Ya, mengikuti sunnah kanjeng Nabi sangat besar. Salah satu contoh di antaranya yaitu menjalankan sunnah kanjeng Nabi disebutkan riwayat hadis al-mutamassiku bisunnati inda fasadi ummati lahu ajru mi'ati syahidin. Disebutkan orang yang cecekelan. Cecekelan itu maksudnya memegang dengan kuat. Istiqomah. Melakukan semua sunnah kanjeng Nabi. Ya, berusaha melakukan semua sunnah kanjeng Nabi. Nah, inda fasadi ummati. Di mana zaman itu rusak. Jadi di zaman rusak itu maksudnya apa? Di zaman sunnah sudah tidak diperdulikan. Nah, apa sih sunnah dan sebagainya. Nah, di zaman yang rusak tersebut, orang nggak perlu dengan sunnah, tapi orang tersebut tetap jalankan sunnah. Maka disebutkan eh, lahu ajru, maka bagi orang yang tetap memegang sunnah kanjeng Nabi pada zaman yang sudah rusak tersebut, maka diberikan balasan mi'ati syahidin, sebanyak 100 orang syahid, bukan satu, 100. Jadi nggak kira-kira pahala. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah eh, pahala ini bisa kita dapatkan sekarang dengan menjalankan sunnah? Kalau jawabannya ya, berarti berarti sesuai dengan apa letter lax hadis ini, orang yang kuat, kekeh menjalankan sunnah kanjeng Nabi di zaman yang sudah rusak, maka dia akan mendapatkan pahala 100 syahid. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kalau kita menjalankan sunnah di zaman yang dimana sunnah tidak diperdulikan, sudah syariat sudah apa namanya disepelekan, apakah itu terjadi sekarang? Maka jawabannya ya. Nah, kenapa? Kenapa? Sekarang ini orang bukan cuma meninggalkan sunnah, bukan cuma menyepelekan sunnah, bahkan yang wajib pun dilanggar terang-terangan. Contoh, kalau kita ada orang, sekarang orang minum khamr kan mudah. Dapat beli di mana-mana, harganya dijangkau.
Orang mau zina, tempat-tempat zina tersedia. Ya. Bukan zina saja sama laki-laki perempuan. Laki-laki sama laki-laki zina. Nauzubillah min dzalik. Perempuan sama perempuan aja zina. Ya. Ikuti kaumnya siapa? Nabi Allah Lut. Nah, ya. Berarti ini zaman di mana sekarang memang sudah zaman akhir. Karena kemaksiatan ini terlalu terang-terangan, hijau-royo-royo. Ya, seperti itulah kira-kira. Ya, berarti kalau kita sekarang ini tetap menjalankan sunnah, maka kita termasuk orang yang menjalankan sunnah di zaman sudah rusak ini. Maka kalau kita menjalankan sunnah, maka ganjarannya seperti kita mendapatkan pahala 100 syahid. Nah, ini bukan suatu yang kecil, besar. 100 syahid. Padahal kalau satu syahidnya seperti itu ya. Nah, maka dari itu definisi sunnah itu apa? Untuk kita loh ya, supaya kita semangat ngerjain sunnah. Kalau dikerjakan berpahala sangat besar. Menyelamatkan kita dunia akhirat. Kalau tidak dikerjakan, rugi. Nah, rugi. Kenapa? Karena kehilangan pahala besar. Pedagang jualan pengennya untung. Kalau nggak untung, rugi. Ya udah gitu. Kalau untung ya rugi, sudah lawannya. Paham maksudnya ya? Jadi kalau seandainya kita ini di dada kita ada hal seperti itu definisinya, kalau sunnah dikerjakan pahala sangat besar. Kalau nggak dikerjakan rugi. Berarti kalau kita sudah kena kata-kata rugi, berarti kita kan berusaha untuk mengerjakan apa-apa yang diperintah oleh Kanjeng. Paham maksudnya ya? Nah, seperti itu. Maka sebelum kita masuk ke sunnah-sunnah tersebut, ada satu riwayat ya, eh, halaman 72. Ada 72 ya. Ya, di sini ada satu kisah orang yang di Riyadus Shalihin ya. Orang yang tidak senang sama sunnah. Ya, disebutkan di sini eh, Ar-Rabi'u an Abi Muslim. Wakila Abi Yahi. Salamata ibni Umar ibni Aqwa'in radhiyallahu. Ana rujulan akla inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisimali. Ada seseorang yang makan di sampingnya Kanjeng Nabi tapi makannya pakai tangan kiri. Tangan kiri. Ya. Lalu dilanjutkan faqala, maka Kanjeng Nabi menasihatinya. Kul biyaminika. Makan pakai tangan kanan. Kanjeng Nabi nasihatnya makan tangan kanan. Qala, maka orang yang ditegur tersebut makan pakai tangan kiri mengatakan la astati'u. Dia nggak makan apa? Aku nggak bisa makan pakai tangan kanan, bisa kiri. Nah, jadi apa namanya? Eh, ya, ini menurut pendapat tidak. Ini hadisnya belum selesai. Ya. Nah, qala, maka Kanjeng Nabi mengatakan kepada orang tersebut, lastata'ta ma mana'u illa kibru. Kamu ini sebenarnya bisa pakai tangan kanan. Tapi kamu mengatakan tidak bisa memakan kanan tangan karena kamu ini apa? Itu berusaha untuk menentang sunnahku. Kamu katakan ini sebagai sombong. Dia bisa. Kanjeng Nabi tahu orang tersebut makan tangan kanan, tapi begitu Kanjeng Nabi ditunjukkan, aku dipakai tangan kiri. Tidak bisa aku. Itu dia mengucapkan itu kenapa? Sombong, mau melawan sunnah Nabi besar Muhammad dengan penuh kesombongan. Lalu di ujung hadis ini disebutkan fama rafaha ila fihi rawal Muslim. Sejak dia mengatakan aku tidak bisa karena sombong, setelah ditinggalkan Kanjeng Nabi sampai mati dia mau makan pakai tangan kanan tidak bisa. Maka jatuh. Jadi kayak gitu. Allah murka. Allah murka. Sehingga kita ambil pelajaran, kalau kita belum bisa melakukan sunnah, ya misalnya kita belum bisa melakukan sunnah, maka kalau kita ditegur, ini kan sunnah. Jangan kita jawabnya gini, mek sunnah. Itu penghinaan itu. Terkadang kan kita mendengar kata-kata seperti itu. Mek sunnah, udah dikerjakan produser. Ini pelecehan ini. Ini merendahkan sunnah Kanjeng Nabi. Kalau kita belum bisa melakukan sunnah, maka kita katakan, ya Allah, astagfirullah. Berikan saya taufik dan hidayah Allah. Semoga saya bisa melakukan sunnah tersebut. Paham maksudnya? Ini berarti apa? Kita kepengen. Habib Abdul bin Haddad, ini ulama besar, sebelum ajalnya menimpa, beliau mengatakan kepada murid-muridnya, orang pencintanya, semua sunnah Kanjeng Nabi sudah saya lakukan. Cuma ada beberapa yang belum, yaitu apa? Kanjeng Nabi ini kadang-kadang memanjangkan rambutnya sedikit. Maka dia memanjangkan niatnya untuk melakukan sunnah.
Seperti itu. Ya. Jadi hati-hati dengan sunnah ini jangan mengatakan, "Lah meh sunnah wae." Sering ini terjadi di masyarakat. Ya, seolah-olah sunnah ini tidak ada apa namanya, tidak ada kedudukan di sisi Allah. Padahal di surat An-Najm baca coba lihat. Wa ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Apa yang aku katakan bukan dari hawa nafsuku, tapi semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Quran ini. Jadi kanjeng Nabi tidak berbuat, tidak berucap kecuali diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma sebagian ada yang masuk di Quran, sebagian ada di hadis qudsi. Saya yang riwayat hadisnya ini. Jadi semuanya ini apa? Semuanya apa? Firman Allah. Dan istrinya kanjeng Nabi mengatakan, kanjeng Nabi ini huwa khuluqul Quran. Kanjeng Nabi ini akhlaknya, perbuatannya ini ada Quran. Sedangkan Quran ini wahyunya Allah. Sempurna. Berarti apa? Apa tindakan kanjeng Nabi ini sempurna. Ya itu, paham ya? Nah, jadi yang kita bahas ini adalah sunnah-sunnah. Nah, berarti kalau kita sudah tahu definisi seperti ini, berarti apa? Sunnah ini luar biasa. Sehingga sehingga sahabat-sahabat ini seolah-olah lah ya, hampir-hampir tidak membedakan sunnah sama wajib. Apa yang diperintahkan yang Nabi, jawabannya cuma satu, yaitu apa? Sami'na, eee, aku dengar dan aku patuh. Kalau saya, pengalaman saya sendiri, terkadang kalau saya ngisi ngaji, mengajarkan sunnah, kadang-kadang sedih saya. Bukan sedih mengajarkannya, tidak. Respon dari orang yang kurang paham apa itu sunnah. Terkadang dia ini nanya dengan gayanya yang apa ya, agak sedikit sombong. Kalau saya mengatakan, "Ini saya bawa kitab hadis, ini sunnah ini." Lalu dia jawab apa? "Itu hadisnya sahih enggak?" Jawabnya gitu. Sahih enggak? Eee, sulit untuk dijawab. Hadis ini derajatnya banyak, ya. Ada yang ashah, ada yang sahih, ada yang hasan, mutawatir, ada yang roidnya, ada yang macam-macam. Yang turun bawahnya ini ada yang namanya dhaif, ada yang maudhu. Nah, orang kalau sudah baca hadis ini dhaif, dia merasa alergi. Seolah-olah bukan dari kanjeng Nabi. Jangan salah. Hadis ini yang dhaif kan lemah. Lemah ini bukan hadisnya, hadisnya dari kanjeng Nabi. Lemah ini perawinya, yang menyampaikannya. Yang menyampaikannya mungkin hafalannya kurang. Tapi hadisnya dari kanjeng Nabi. Tapi kalau yang afsah, sahih ini, titik komanya sama. Ya, maka dipakai hukum. Dipakai menjadi hukum. Tapi kalau yang lemah, itu memang tidak dipakai produk hukum, tapi kalau untuk fadhail amal, untuk amal, itu dilakukan. Jadi seolah-olah nih orang yang kalau tidak pernah belajar definisi hadis, itu kalau sudah dengar doif, ketonnya alergi. Yang tidak boleh itu apa? Maudhu. Maudhu itu palsu. Orang membuat hadis palsu karena dia ini ingin mendapatkan manfaatnya untuk kepentingan sendiri. Misalnya Pak Umar. Misal Pak Umar misalnya produksi peyek. Supaya laku, keluarkan hadis. Saya ada hadisnya loh. Barang siapa yang makan peyek 1 hari 3 kali, maka masuk surga. Payu langsung peyeknya ini. Ini palsu. Paham maksudnya ya? Jadi dia membuat untuk kepentingan diri sendiri. Padahal bukan hadis. Paham ya? Nah, jadi sekali lagi, kalau ada hadis doif, jangan alergi. Ini dari kanjeng Nabi. Cuma perawinya. Perawi itu maksudnya gini loh. Gini ya. Jenengan kan dengar saya langsung toh? Ya enggak? Setelah jenengan pulang ketemu istri. Maka istri jenengan, bagaimana? Pak Mahdi tadi ngomong apa? Oh, begini. Sebagian dari kita ada yang titik komanya sama apa yang saya ngomongkan. Itu seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i waktu masih kecil, waktu belajar sama Imam Malik kan nggak punya apa-apa. Beli bolpen nggak bisa. Akhirnya Imam Syafi'i itu gurunya Imam Malik menerangkan hadis, saya lupa hadisnya 19 atau 13 atau berapa. Imam Syafi'i itu cuma pakai lidah gini. Lalu Imam Malik, siapa ini anak kecil nih? Kok mainan lidah nulis di sini. Selesai pengajian dipanggil, sini. Kamu ngapain main lidah? Enggak, ya Syekh, saya ini nyatet apa perkataan kamu. Buktikan. Langsung dibaca. Dibaca yang pertama, hadis pertama, qala Rasulullah SAW, sampai terakhir titik komanya sama semua. Wah, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini kalau sekali baca, hafal langsung. Sekali baca. Sehingga Imam Syafi'i kalau baca kitab 2 lembar, maka yang satu ditutup.
yang satu dibaca. Kenapa? Karena kalau saya baca kelihatan semuanya kacau. Ana langsung hafal. Nah, tapi sebagian dari kita ada pengajian begitu keluar dari pintu lupa langsung. Nah, itu kan macam-macam. Itu kan macam-macam ya ada. Tingkat hafalannya kan macam-macam. Kayak banyak kan makan pohon masalahnya lupa terus nguap terus ya. Nah, pro itu maksudnya apa? Nah, kalau yang namanya mau apa hadis lemah tersebut, salah satu proinya ini hafalannya kurang. Maksudnya bukan kurang seperti kita, kurang sempurna, tapi maknanya sama. Ah, maksudnya maknanya pesannya tetap sama. Cuma redaksinya ada sedikit berbeda aja. Paham maksudnya? Ya. Sehingga kadang-kadang kita mengenai autamakol atau yang disebut yang dikatakan. Jadi kurang lebihnya sama. Intinya tetap sama dari kanjeng Nabi. Paham ya? Yang dibagi diambil hukum kan yang asah, sahih, hasan. Itu dia. Ya, sebagai salah satu di antaranya seperti itu. Ya, mari jadi kalau sudah kita paham kedudukan hadis, ya, pertama jangan kita meremehkan ini barang sunnah atau tidak. Tidak, semuanya agung, semuanya syariat. Ya, semuanya syariat. Ya, cuma yang hati-hati saja cuma yang maudhu saja, ya. Kalau yang maudhu tersebut kita harus tanya sama guru kita, ini golongannya apa nih? Maudhu atau apa dan sebagainya. Biasanya kan ada keterangan. Di kitab-kitab itu bisa ada keterangan ini hadis maudhu itu dhaif. Ini apa sahih dan sebagainya. Ya, paham ya? Ya, bismillah. Maka dari itu kita sekarang akan membaca sunnah-sunnah di bulan Ramadan. Kitab ini terbitkan oleh Robito, di mana penyusunnya tersebut ya 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 Habib Segaf bin Ali Aidrus, kitabnya Tufatul Ikhwan bi Ba'di Sunnati Shaum Ramadan. Berarti hadiah di Habib Segaf bin Ali Aidrus. Uh, Anallaha yu'li darul jannah wa yumin darul salam barim karaman fid din wa dunya wa akhirah wa zalim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ganam jannah wa zakin siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alasan kenapa kita menjalankan sunnah yang tadi kita sudah jabarkan. Yang kedua, ina waridota sholati wa zakati wa khairuhuma ijalam tatumma tukmalu bitatawu'i. Nah, sesungguhnya amal sholat yang fardu, zakat yang fardu, wa khairuhuma. Dan selain itu, berarti hadis ini seperti apa? Sesungguhnya sholat yang fardu, zakat fardu, puasa fardu, haji yang fardu, Ijalam tatuma, kalau kita mengerjakannya tidak sempurna, semua ibadah ini dituntut sempurna. Semua ibadah dituntut sempurna. Tapi kita manusia, kita doif. Sulit untuk mengerjakan amalan ini untuk sempurna. Tatkala tidak sempurna, maka disebutkan tuk malu bitat taui. Maka sempurnakanlah dengan sunnah-sunnahnya. Berarti kalau sholat fardu kita nggak sempurna, kerjakan sunnah-sunnahnya. Apa? Sholat sunnah rawatib. Qobliyah Ba'diyah. Lalu sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat tersebut. Doa istighfar sunnah. Ya enggak? Baca surat setelah Fatihah sunnah. Yaitu bacaan rukuk sunnah. Bacaan i'tidal sunnah. Bacaan sujud pertama, kedua sunnah. Bacaan di antara dua sujud sunnah. Bahkan dulu karena kita membahas belum selesai yaitu ada satu kitab yang dituliskan itu apa? 500 sunnah-sunnah di dalam sholat. Padahal 500 kesan kita banyak. Dulu saya pernah ngaji 1000 sunnah dalam sholat. Ini baru separuhnya. Ya, 5 ya seperti itu. Jadi sunnah-sunnah banyak. Setiap kesunahan di ibadah tersebut itu akan menyempurnakan ibadah yang fardu. Paham ya? Lalu apalagi? Di sini disebutkan zakat. Zakat kita tidak sempurna, maka sempurnakan dengan sedekah sunnah. Puasa Ramadan kita nggak sempurna, maka sempurnakan dengan puasa sunnah, Senin Kemis, Ayyamul Bid, ya, puasa sunnah Muharram dan sebagainya. Dan yang terkait dengan puasa sunnah, apa sunnah dalam puasa? Buka puasanya bagaimana, ya, sahurnya bagaimana. Ini semua sunnah dalam puasa Ramadan atau puasa sunnah yang lainnya bisa menyempurnakan puasa yang wajib tersebut. Paham sampai sini? Haji yang wajib. Kalau nggak sempurna bagaimana? Kerjakan umrah. Dan amalan-amalan sunnah yang ada di haji dan umrah tersebut bisa menyempurnakan yang fardu. Paham sampai sini ya? Paham ya? Contoh. Ini sebagai contoh. Kita nanti sholat isya. Jamaahnya misalnya 10 orang. Ya.
Nah, setelah sholat isya 10 orang selesai rampung, kita nggak pulang. Kita lagi duduk zikir. Tiba-tiba datang rombongan, 20 orang sholat. Dia sholat berjamaah. Sunnahnya kita mengulang sholat. Sunnah fardu diulang. Nah, pahalanya bagaimana? Maka Allah melihat pahala yang terbaik yang mana. Kalau yang terbaik jamaah dengan 10, maka yang dicatat yang fardu, yang 10 tadi pertama, yang 20 kita ngulang dapat pahala sunnah kita. Paham maksudnya nih? Kalau kebalikannya, yang 20 lebih sempurna, maka itu akan diangkat oleh Allah menjadi pahala yang fardu, yang pertama jadi sunnah. Sempurna itu macam-macam. Tentang bagaimana imamnya mengatur hukum-hukum persolatan, batalnya, sunnah-sunnah yang dikerjakan oleh imam, bacaannya imam, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi belum tentu jamaahnya 100, pahalanya lebih banyak daripada jamaahnya 2. Belum tentu. Karena tergantung kualitas sholat itu sendiri. Ya, seperti itu. Ya, ya ini cuma sekilas saja. Maka dari itu, mari sekarang kita masuki, yaitu pelajaran sunnah. Sehingga apa yang kita dengar dari sunnah-sunnah tersebut, letakkan di setinggi-tingginya di kepala kita. Karena sunnah ini bukan barang yang remeh. Paham ya? Yang pertama, tasaharu fa inna fis suhuri barokatan. Sunnah yang pertama, Kanjeng Nabi mengatakan bersahurlah karena di dalam sahur ini terdapat keberkahan. Jadi sahur ini sunnah. Ya, kita lanjutkan dulu nanti kita bahas. Ya. As-sahuru akluhu barokatun. Fala tada'uhu walau ay yasro'a ahadukum juz'atan min ma'in fa innallaha azza wajal wa malaikatu yusalluna alal mutassahirina. Makan sahur itu adalah berkah. Maka jangan kalian tinggalkan sahur walau dengan meminum seteguk air. Karena Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya akan bersolawat bagi orang-orang yang melakukan sahur. Hadis riwayat Ahmad. Coba lihat. Pertama, pesan pertama apa? Kita diperintah untuk bersahur. Karena sahur ada berkah. Berkah itu apa toh? Definisi berkah ziyadatan lil khair. Bertambahnya sesuatu kebaikan dari yang kita kerjakan. Tapi yang namanya berkah itu bisa dirasakan tapi tidak bisa dilihat. Berkah dalam syariat Islam diperintah enggak untuk dicari? Iya. Namanya kalau orang Jawa ini ngalah berkah, tabaruk. Contoh. Kalau kita mengucapkan salam, Assalamualaikum. Semoga keselamatan untukmu, warahmatullah, rahmat Allah untukmu, wa barakatuh. Dan keberkahan Allah untuk, ya, ada kata berkah ini. Oh, gitu. Berkah ini disuruh cari. Makan. Allahumma barik lana. Semoga apa namanya? Barik lana ini apa? Lana ini untuk kita. Semoga keberkahan untuk kita. Bima rojak lana dari apa-apa yang dikerjakan Allah untuk kita semua. Wakina aja benar dan dijauhkan dari sisi api neraka. Makan ini kita nggak berkah. Contoh, berkah ini nggak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Kalau makanan yang berkah itu bagaimana? Kita dapat makanan berkah, maka kita tidak paham ya bagaimana membahasnya secara ilmiah. Tapi bisa lakukan. Ada orang yang makan begitu makan tambah sergap ibadah. Tapi ada orang yang makan bukan malah ibadah tapi makannya tersebut jadi energi negatif maunya maksiat. Ngapunten. Orang maling itu dalam keadaan loyo apa kuat? Kuat. Kuatnya dari mana kira energinya? Mana? Tapi makannya. Apa maksudnya? Orang bisa sholat sunnah, ya katakan dia ini ada satu Sayyidina Ali Zainal Abidin, ya beliau disebut alinya as-sajjad. As-sajjad ini jamak daripada sujud. Kenapa disebut as-sajjad? Karena beliau tidak mungkin bisa tidur kecuali ba'dal isya malam itu baru bisa tidur kalau sholatnya sudah 1000 rakaat baru tidur. Nah 1000 rakaat ini kan capek, butuh tenaga. Tapi begitu dia makan tenaganya bisa untuk mendukung. Maka disebut as-sajjad. Seperti itu. Karena energinya senangnya apa? Kok pengen ibadah. Tapi kalau nggak berkah, energinya digunakan untuk pengen maksiat terus. Pengen mohon maaf ya. Orang yang zina dalam keadaan sehat apa sakit kira-kira? Sehat. Sehatnya dari salah satu supaya nutrisi makanan tuh. Tapi makanannya untuk apa? Maksiat. Nah, sehingga kalau kita doa seperti ini, Allah barik lana tersebut, maka makanan kita itu kita minta berkah. Berkah ini ziyadatan di leher. Yaitu bertambahnya kebaikan bagi makanan yang kita makan ini untuk mendorong kita untuk beramal soleh tenaganya. Nah, lalu kedua, ya
Makan sahur itu berkah. Berarti kalau kita lagi makan sahur, kita dapat keberkahannya. Berkahnya apa? Wallahu alam. Pasti kita lebih semangat ibadah, enggak loyo, puasa isinya menglentruk, turu, tapi semangat. Itu berkah dari makanan sahur. Salah satu itu ya. Maka kanjeng Nabi makan, jangan kalian tinggalkan walaupun hanya dengan meminum seteguk air. Berarti yang dikatakan sahur, walaupun seteguk air itu sudah sahur. Sahur ini bukan berarti harus ada sop, rendang, gulai, kepala wedus. Enggak. Dari kemarin menunya kepala wedus terus ya. Belum kesampaian. Kepala wedus terus ya. Bukan itu, seteguk air itu sudah yang namanya sahur ya. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, coba lihat, Allah dan para malaikatnya akan bersolawat bagi orang-orang yang melakukan sahur. Ini Masya Allah. Maksudnya bagaimana? Orang kalau makan sahur, Allah bersalawat atasnya. Kalau bersalawat itu artinya apa? Allah akan memberikan rahmat kepada orang tersebut. Dan malaikatnya bersalawat kepada orang makan sahur. Malaikat kalau bersalawat beda dengan Allah bersalawat. Kalau malaikat Allah bersalawat kepada orang, berarti apa? Allah memberikan rahmat. Kalau malaikat bersalawat kepada manusia, berarti malaikat mengistighfari dosanya orang tersebut. Sekarang apa sih bedanya kalau kita istighfar sama malaikat mengistighfari dosa kita? Kalau kita istighfar, itu banyak istighfar kita ini kalau ulama mengatakan istighfar kita perlu diistighfari lagi. Kenapa? Kita istighfarnya main-mainan. Jadi istighfarnya kita perlu diistighfari lagi. Berarti istighfarnya kita ini apa? Enggak perlu syarat. Tapi kalau malaikat sudah mengistighfari kita pasti diterima karena malaikat tidak pernah maksiat. Itu dia. Nah, jadi orang yang sahur ini maka dosanya rontok. Kenapa? Ada malaikat yang mengistighfari dosa kita. Sahur loh. Kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, rahmat ini kalau dibahas dowo ya. Ya seperti itu. Nah, tetapi supaya sahur ini masuk syarat kata sahur, ada syarat sah sahur. Apa syarat sah sahur? Syarat sah sahur itu adalah waktunya harus masuk sahur. Masuknya waktu sahur itu separuh malam sampai sebelum waktu imsak tersebut. Jadi kalau seandainya subuh jam 4, maghribnya jam 6, berarti kan 10 jam toh. 10 jam dibagi 2 berapa? 5. Berarti waktu sahur itu jam 6 maghrib tambah 5 jam 11 malam lewat 1 detik itu udah sahur. Ya, kalau jenengan mau sahur separuh malam lewat. Bangun jam 12 udah bisa masuk sahur. Jam 1 bisa masuk sahur. Tapi kalau misalnya habis traweh jam 9 pulang, niatnya mau makan sahur, malam bangun-bangun, itu bukan sahur karena belum masuk waktunya. Paham ya? Kalau habis traweh makan niat sahur itu bukan sahur, itu namanya tanduk. Nah, tadi kurang warak misalnya pas maghrib. Paham ya? Wah, dia bisa ayam nasional sahur sekalian, wah, tanduk ini namanya ya. Kurang marem bukannya maksudnya. Ya itu, kepala kambing mana Pak. Ya, paham ya? Jadi harus waktu maksudnya separuh malam ke atas. Paham ya? Nah, seperti itu. Lalu berikutnya ya. Nikmat sahuru mukmin at-tamroh. Makanan sahur yang baik bagi seorang yang beriman. Coba lihat, dilem sama Allah orang yang beriman adalah kurma. Jadi maksudnya boleh nggak kita makan sahur yang lain? Boleh. Gorengan boleh, apapun boleh. Tapi paling tidak kita jangan meninggalkan sahur ini kurma. Kenapa? Sunnah. Jawabannya sunnah. Ya, makanan sahur yang baik bagi seorang yang beriman kurma. Berarti, jadi orang kalau beriman adalah orang tanda-tanda calon penghuni surga. Salah satu tandanya iman itu apa? Ikuti sunnah kanjeng Nabi. Yaitu apa? Sahur ini ada kurmanya. Nah, apalagi kalau kita makan sahur yang pertama, sebutkan ya. Kulut tamroh ala riki fa innahu yaktulut duda. Makan kurma yang bercampur dengan air liur. Maksudnya gini loh, kita bangun misalnya jam 3. Sebelum gosok gigi, sebelum kumur-kumur, sebelum apapun, kita makan kurma bercampur dengan air liur kita. Masuk ke perut. Makan kurma yang bercampur dengan air liur, fa'innahu, maka perbuatan tersebut, yaktulul duda, akan membunuh ulet. Ulet ini bahasa ulet yang ada di perut. Maksudnya pengganggu yang di perut. Pengganggu di perut itu apa? Ya bakteri, ya virus, dan sebagainya. Lah kenapa? Kok ada di perut? Karena perut itu tempat apa kira-kira? Nah, iya. Manusia itu apa sih yang nggak masuk ke perut? Ayo. Hah?
Semuanya masuk. Buah-buahan masuk, daging masuk, apa masuk, semennya masuk. Pertalite masuk. Pertamax yang masuk ya. Pertamax masuk sekarang ya. Bensin diminum loh. Wah, top tenan sudah. Kalah Superman. Superman masih makan, nggak makan bensin Superman ya. Ini sampah ini. Banyak penyakit. Belum yang pengawet-pengawetnya enggak. Astagfirullah. Ya, jadi kalau mau disehatkan itu apa? Kurma pakai ini tibun nabawi. Kurma sama air liur. Ya, sehingga kalau kita mau dapatkan pahala sunnah, ya, pertama apa? Sahur itu sunnah. Tapi kalau kita sahurnya pakai kurma, sunnahnya 2. Paham maksudnya ya? Ya, dapat 2 sunnah. Nah, ini dia kelebihan seperti itu. Ya, dan sehat lagi. Ya, jadi sediakan kurma. Setelah kita makan kurma, terserah jenengan mau makan lanjut lain boleh. Mau makan pohong, makan ubi, terserah. Tadi malam makan apa sahurnya? Hah? Apa ya? Bakso. Dapat pahala sunnah. Kenapa? Sahurnya tadi. Ya. Berarti yang kedua Pak. Lalu berikutnya, sunnah yang bertiga. Sip. Ya. Sunnah berikutnya berhubungan dengan sahur. La tazallu ummati bi khairin ma ajalul iftara wa aharus suhura. Umatku akan senantiasa berada dalam kebaikan kalau selama menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Nah, saya tidak bahas menyegerakan dulu ya. Saya membahasnya mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur itu berarti apa? Jadi sahur itu yang paling utama di akhir menjelang imsak. Ya, jam 11 boleh nggak? Boleh. Jam 1 boleh nggak? Boleh. Jam 2 boleh nggak? Boleh. Tapi pahalanya kalau semakin akhir semakin bagus. Ya. Nah, sekarang waktunya kapan sih akhirnya waktu sahur tersebut? Tasahuruna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam summa qama ila sholati qultu kam kana bainal azani wa suhuri qala qadru khamsina ayatan. Di sini disebutkan ada sahabat pernah makan sahur bersama Kanjeng Nabi, ya. Lalu Kanjeng Nabi menyelesaikan makan sahur tersebut ini dengan jarak azan subuh ini kira-kira 50 ayat. 50 ayat ulama menerjemahkan antara 20 sampai 15 menit. Nah, maka dari itu Kanjeng Nabi terakhir makan minum sampai azan subuh 50 ayat itu namanya menjaga. Menjaga bahasa Arabnya imsak. Sehingga 15 menit atau 20 menit sebelum azan subuh, maka ada orang yang teriak, imsak, imsak, sunnah. Karena ini dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Nah, sekarang apa fungsinya imsak? Apa faedahnya imsak? Imsak ini adalah, ingat, kalau kita makan minum sesuatu atau gosok gigi, maka setelah kita lepas dari makan itu, minum tersebut, gosok gigi, maka air liur kita itu masih belum murni. Pasti akan tercampur dengan sisa makanan tersebut. Jenengan habis makan coklat, apa setelah makan coklat jenengan langsung murni air liurnya? Masih ada rasa manis toh? Ya, waktu jenengan habis gosok gigi, apa langsung netral? Tidak toh? Ada sesuatu toh? Nah, dalam hukum puasa, kalau kita ini air liur kita murni, ini sekarang nih murni, tidak ada rasa sama sekali. Kita menelannya nggak batal, karena air liur adalah bagian dalam tubuh. Tetapi kalau air liur kita tidak murni, kita telan, batal. Apa sih yang menyebabkan air liur kita tidak murni? Kecampuran sesuatu. Gusi berdarah. Ah, berubah nggak rasanya? Ditelan, batal. Karena air liur kita tidak murni. Nah, kebanyakan air liur yang tidak murni itu akibat makan minum kita. Ya, sesuatu yang masuk. Sehingga kalau kita melakukan imsak selama 50 ayat, maka secara alami air liur kita akan menjadi murni kembali. Paham maksudnya? Paham ya? Maka dari itu ada imsak. Nah, biasanya ini ada orang-orang yang mohon maaf, kurang paham sumbernya dari mana. Enggak ada, imsak itu enggak ada. Pokoknya 3 menit sebelum azan subuh boleh makan, boleh minum. Karena puasa itu dimulai dari azan subuh. Benar enggak? Benar, tapi salah. Kok benar tapi salah? Benernya apa? Benar memang. Mau makan minum boleh. Salahnya apa? Dia melanggar sunnah Nabi. Karena kanjeng Nabi apa? Imsak. Kedua, kalau orang tersebut 1 menit sebelum azan subuh dia makan minum, apakah dia bisa memastikan air liurnya kembali murni? Itu permasalahan. Berarti kurang hati-hati. Paham maksudnya? Ini diperbolehkan buat orang-orang yang ringan. Misalnya 5 menit sebelum azan subuh baru bangun. Ya silakan buru-buru. Habis itu langsung kumur-kumur. Memastikan air liurnya kembali menjadi
Netral, murni tadi. Nah, jadi kalau ada orang ngomong seperti itu, berarti dia sudah melanggar sunnah. Karena Kanjeng Nabi melakukan apa? Imsak. Nah, kalau ada orang yang seperti itu, jenengan, "Enggak ada imsak, suruh ke sini, nih, baca ini." Ada, ini mesti berseliweran di WA-WA. Saya balesin WA ini, "Pak Madi ini bagaimana sih?" Waduh, berkali-kali, setiap Ramadan mesti keluar ini. Nah itu loh, "Mbok yang ngirim siapa kurang paham saya." Ya seperti itu, ya. Dan ini ada di hadis Bukhari Muslim, hadis sahih. Paham sampai sini? Ya, seperti itu, ya. Jadi, kalau kita sahur dapat sunnah, sahurnya pakai kurma 2 sunnah, sahurnya di akhir sunnah, imsak sunnah. Berarti udah 4 sunnah ini. Istimewa. Nah, lalu sebagai penutup ya, waktunya cepat banget ya. Tahassunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa gumna ila sholati. Ahabu ta'ami ilallah kasurat alaihi aideh. Disebutkan kami pernah makan sahur bersama Nabi SAW. Setelah itu kami melakukan sholat. Makanan yang paling disukai oleh Allah adalah makanan yang banyak tangan ikut makan di dalamnya. Maksudnya bagaimana? Sunnah kalau kita sahur sama keluarga misalnya ya, makannya satu meja bersama-sama. Itu sunnah. Jadi bukan istrinya makannya di ruang tamu, bujunya makannya di rumah makan, anaknya makan di kamar. Bisa-bisa. Makannya satu. Jadi satu tempat. Dan lebih sunnah lagi kalau makannya satu piring, satu tampak, makan dengan banyak tangan. Istilahnya apa namanya? Tamburan itu. Jadi apa? Kalau kita sudah sahur, pakai kurma, akhir waktu, imsak, makannya bersama-sama, sunahnya 5. Allahu a'lam bishawab. Ini 2 menit lagi aja. Jadi kalau mau ada pertanyaan 1 menit, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan 1 menit. Monggo. Ada yang tanya, ibu-ibu ada yang tanya? Suaranya lebih jelas, Bu? Ibu-ibu suaranya lebih jelas? Ya, kalau nggak ada, mari siap-siap ya. Subhanallah bihamdika, asyhadu astaghfiruka wa atubu ilaik. Karena tadi salah satu kesunnahannya ya apa? Segera berbuka. Ya, tapi jangan sekarang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo monggo 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 menempatkan diri. Silakan silakan.